Siasat dosen penyuka sesama jenis, nodai mahasiswa NTB, tega bikin korban mati rasa kepada wanita. Siasat dosen terduga pelaku kasus bejat terhadap belasan mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, berinisial LR diungkap para korban. Dosen muda berusia 28 tahun itu disinyalir menggunakan taktik licik untuk menjerat korban yang mayoritas adalah mahasiswanya. Belakangan beredar kabar bahwa dosen LR ini adalah penyuka sesama jenis. Karenanya ia pun tega melakukan penodaan kepada murid laki-lakinya diduga sejak lama. Adapun kasus dugaan dosen LR melakukan perbuatan bejat terhadap belasan mahasiswa baru terungkap setelah 3 korban resmi melaporkan LR ke Polda NTB pada Kamis, 26 Desember 2024. Kasus yang menggegerkan warga NTB itu pun kini jadi sorotan se-Indonesia. Sebab publik dikejutkan dengan siasat sang dosen bejat kala melakukan aksi bejatnya. Ketua DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat, Sabri sebagai pendamping para korban baru-baru ini mengungkap modus dari dosen terduga pelaku. Bahkan ada salah satu korban LR yang mengalami dampak buruk terkait masa depan. Yaitu korban mengaku mati rasa kepada wanita alias tidak suka lagi kepada lawan jenis. Korban yang mengalami dampak yang terparah itu sudah tidak suka terhadap lawan jenis, dia lebih tertarik pada laki-laki saat ini, akui Sabri. Diungkap Sabri, ada 2 modus utama dosen LR kala melakukan perbuatan bejatnya. Pertama, dosen LR menggunakan ritual aneh bernama zikir zakar kepada para korbannya. Penjelasan zikir zakar itu adalah semua anggota badan kita adalah berzikir, sehingga baik salah satu dari organ vital kita pun juga berzikir dengan simbolnya masing-masing, katanya, pelaku, selangkangan kita berzikir, ungkap Sabri dalam video viral di Instagram. Kalau untuk laki-laki simbolnya itu, organ vitalnya, tegang, tegak lurus dan naik turun. Kata pelaku ke korban, ketika naik turun itu tanda dia sedang berzikir, sambungnya. Modus kedua dosen LR menodai mahasiswanya adalah dengan mengarang cerita soal penyakit. Tiap kali bertemu dengan mahasiswa incarannya, dosen LR langsung menyebut kepada calon korbannya itu bahwa mereka terkena penyakit. Dosen LR yang mengaku bisa mengobati penyakit itu lantas mengurai cara jika mahasiswa tersebut ingin sembuh. Atas kasus yang dilaporkan 3 mahasiswa tersebut, pihak kepolisian angkat bicara. Kabid Humas Polda NTB AKBP Muhammad Khalid menjelaskan bahwa telah memproses laporan dari para korban. Proses awal yang dilakukan Polda NTB adalah melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan dari korban tersebut. Lebih lanjut, Sabri juga mengurai alasan dosen LR diyakini sebagai penyuka sesama jenis. Yakni karena dosen LR disebut-sebut sebagai ketua komunitas tersebut di NTB. Untuk sementara ini kita baru mengetahui peristiwa ini setelah 5 bulan. Kayaknya menurut asumsi kami 10 korban ini baru korban sementara yang ketahuan. Si oknum pelaku ini ketua komunitas penyuka sesama jenis NTB, oleh sebab itu saya kira kasus ini bukan kasus biasa, imbuh Sabri. Selain itu, Sabri juga menyebut bahwa LR mengajar di banyak kampus di NTB. Salah satunya adalah LR menjadi dosen di Universitas Negeri di Mataram. Dosen ini tinggal di 3 tempat, Praya, Lotim sama di Banyumulok Lombok Barat. Sementara ini dia, pelaku mengajar, tafsir Al-Quran. Dia juga aktif di bidang riset dan pengarsipan, pungkas Sabri. Tak cuma dikenal sebagai dosen, LR juga mencitrakan dirinya sebagai sosok mulia. Kepada publik, LR menyebut ia adalah keturunan bangsawan dan nabi. Background pelaku ini dari keterangan korban, dia alumni perguruan atau universitas luar negeri. Dia, pelaku, mengaku sebagai salah satu keluarga bangsawan bahkan dia mengaku keturunan nabi atau zuriyah rasul, ungkap Sabri. Hal itulah yang belakangan jadi senjata Sabri saat mendekati para calon korbannya.